Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Arif Budiono dengan NIM 511181142 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh customer experience terhadap representation yang dimediasi oleh customer satisfaction pada layanan e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Di sini ada poin pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua ada identifikasi masalah, maksud dan tujuan. Ketiga, kegunaan penelitian. 4, kerangka pemikiran. 5, metode penelitian. 6, lokasi dan waktu penelitian. Berikutnya itu ada rancangan usulan penelitian. Yang pertama yaitu merumuskan. Yang kedua mengembangkan studi literatur. Yang ketiga merancang. Nah, di sini di bagian 3 ini ada uji validitas isi dan muka. Nah, di sini ada uji indikasi, uji kausalitas, uji logika hubungan antar indikator dari hubungan variabel yang dihipotesiskan, uji reliabilitas, uji konkuren, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas dan uji heterodisitas. Nah, untuk yang keempat ini yaitu mengumpulkan data, yang kelima mengolah data, yang enam menganalisis data, dan yang ketujuh menguji hipotesis. Nah, keterangannya untuk langkah 1 hingga 3 tahapan kegiatan pra seminar UP, dan langkah 4 hingga 7 tahapan kegiatan pasca seminar UP. Latar belakang masalah. Indonesia pada tahun 2020 tercatat memperoleh 28,5 miliar kunjungan website e-commerce. Kunjungan tersebut lebih besar dibandingkan di negara Asia Tenggara lainnya. Menurut Kompas 2021, pada tahun 2018 e-commerce Bukalapak menempati posisi ketiga sebagai e-commerce lokal yang kunjungan website terbanyak di Asia Tenggara. Akan tetapi pada tahun 2011 tercatat ada sebanyak 280.159.800 kunjungan website e-commerce Bukalapak. Pada tahun 2020 sebanyak 104.330.600 kunjungan. Berdasarkan data tersebut bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2020 e-commerce Bukalapak mengalami penurunan sebanyak 175.829.200 kunjungan website e-commerce Bukalapak menurut kompas.com 2021. Dari fenomena tersebut dapat menunjukkan bahwa terjadi penurunan representation pada layanan e-commerce Bukalapak dan menjadi masalah sedang dihadapi oleh e-commerce Bukalapak. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh customer experience terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction pada layanan e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Identifikasi masalah. Yang pertama, customer experience pengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction pada layanan e-commerce Bukalapak. Yang kedua, apakah customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada layanan e-commerce Bukalapak. Yang ketiga, apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada layanan e-commerce Bukalapak. Dan yang keempat, apakah customer satisfaction berperan memediasi pengaruh customer experience terhadap repurchase intention pada layanan e-commerce Bukalapak. Maksud penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh customer experience terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction pada pengguna e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Nah, untuk tujuan penelitiannya, adapun tujuan dari penelitian ini terdiri atas: yang pertama, untuk menganalisis pengaruh customer experience terhadap customer satisfaction pada layanan e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh customer experience terhadap repurchase intention pengguna e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention pada layanan e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh customer experience terhadap repurchase intention yang dimediasi customer satisfaction pada layanan e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Kegunaan akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang e-commerce dan memberikan kontribusi terkait pengukuran hubungan antara customer experience dan customer satisfaction dan repurchase intention yang dipedomi oleh
konseptual Fitra et al. Tahun 2021. Karakteristik populasi dan fokus dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di Kota Bandung yang sudah menggunakan e-commerce Bukalapak lebih dari satu kali. Berdasarkan hal tersebut, masih terbuka banyak kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan replikasi model penelitian dari model konseptual origin, namun dengan fokus karakteristik populasi penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau sumber bacaan bagi kalangan akademis di masa yang kegunaan praktis. Diketahui bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020 kunjungan e-commerce Bukalapak mengalami penurunan sebesar 175.829.200. Kunjungan website e-commerce Bukalapak hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi para pelaku usaha di bidang e-commerce, khususnya e-commerce Bukalapak yang sedang membutuhkan informasi agar dapat bersaing di pasar nasional. Penelitian ini pun dapat dijadikan sebagai dasar informasi merancang strategi pemasaran serta menjadikan pengetahuan tentang pengaruh customer experience terhadap purchase intention melalui customer satisfaction. Para pemangku kepentingan diharapkan mampu membuat solusi masalah penurunan purchase intention pada e-commerce Bukalapak dan mampu memberikan informasi yang lebih agar dapat bersaing di pasar nasional mengacu pada model konseptual ini. Pihak e-commerce Bukalapak dapat berupaya meningkatkan customer experience untuk mendorong peningkatan customer satisfaction dan juga berdampak pada repurchase intention pengguna. Kerangka pemikiran yang pertama, customer experience adalah kesan internal subjektif pelanggan terhadap kontak langsung atau tidak langsung dengan perusahaan menurut Meyer tahun 2007 dan 2007. Berikutnya ada customer satisfaction, adalah perasaan yang senang atau kecewa yang dihasilkan setelah membandingkan kinerja produk yang dipersepsikan dengan ekspektasi pelanggan menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Berikutnya ada repurchase intention, adalah niat membeli kembali merupakan hasil yang timbul untuk membeli kembali produk yang disukainya berdasarkan pengalaman sebelumnya menurut Hellier et al. Tahun 2003. Berikutnya ada customer experience memberikan pengaruh positif dan signifikan pada customer satisfaction e-commerce Shopee di Kota Bandung menurut Aisyah Sisila tahun 2020. Menurut Yolandari Kusmadewit pada tahun 2018 menyatakan bahwa customer satisfaction dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh customer experience pada situs belanja online berbengkel.com di Kota Denpasar. Customer experience memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada pengguna e-commerce Shopee di Jakarta. Berikutnya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara customer experience terhadap repurchase intention pengguna Zalora di DKI Jakarta. Customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan pada repurchase intention menurut Ramdhani et al. Tahun 2021 dan menurut Fitra et al. Tahun 2021 berpendapat pengaruh positif dan signifikan antara customer experience terhadap repurchase melalui customer satisfaction pada pengguna e-commerce Zalora di Jakarta. Yang terakhir, menurut Mustika Sri et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa customer satisfaction berperan memediasi customer experience terhadap purchase intention pada pengguna toko online retail di Indonesia. Hipotesis penelitian. H1. Customer experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. H2. Customer experience berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Yang ketiga, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Yang terakhir yaitu H4, customer experience berpengaruh terhadap repurchase intention yang dimediasi customer satisfaction. Metode penelitian operasionalisasi variabel. Yang pertama ada customer experience, yaitu tanggapan internal dan subjektif pelanggan terhadap kontak langsung atau tidak langsung dengan perusahaan menurut Meyer dan Schwager tahun 2007. Untuk indikatornya, kesan tentang kemudahan dalam mencari produk, kesan tentang keberagaman produk, kesan tentang kemudahan menyampaikan pertanyaan dan keluhan, kesan tentang kecepatan pengiriman produk, kesan tentang kelengkapan metode pembayaran, kesan tentang keamanan produk, dan yang terakhir kesan tentang kecepatan pelayanan customer service. Dan yang kedua itu customer satisfaction, adalah perasaan yang senang dan kecewa dihasilkan setelah membandingkan kinerja produk di persepsi dengan ekspektasi
pelanggan mulut kotor dan kelal tahun 2012. Nah, untuk indikatornya yaitu ada perasaan senang, berikutnya ada perasaan terpenuhi harapan, dan yang terakhir ketepatan keputusan yang dirasakan. Untuk yang ketiga yaitu repurchase intention adalah bahwa niat membeli kembali merupakan hasil yang timbul untuk membeli kembali produk yang disukainya berdasarkan pengalaman sebelumnya menurut Hellier et al. Tahun 2003. Untuk indikatornya, keinginan untuk berbelanja kembali, kemungkinan untuk berbelanja kembali di masa yang akan datang, kemungkinan untuk merekomendasikan. Proporsi dan sampel. Untuk usia minimal 17 tahun. Untuk berikutnya ada convenience sampling dan termasuk dalam non-probability sampling. Dan untuk tujuan ini, penelitian ini yaitu ditujukan untuk 90 orang yang pernah menggunakan e-commerce Bukalapak di Kota Bandung. Untuk jenis sumber datanya, penelitian kuantitatif mengumpulkan data primer, kuesioner, dan cross-section atau one-shot study. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Dan untuk teknik pengolahan datanya, pengkodaan data, pemasukan data, pengeditan data, dan transformasi data. Dan untuk teknik analisis datanya menggunakan regresi sederhana, regresi berganda, uji Sobel, uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji multikolonialitas, dan yang terakhir uji heterodisitas. Nah, yang berikut ada waktu dan kegiatan. Nah, untuk penyusunan UP-nya sendiri yaitu dilakukan pada Oktober, November, Desember, dan Januari hingga Februari. Dan untuk seminarnya dilakukan pada bulan Februari. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.